Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hermetika Jorge Gracia. Jorge Gracia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Department of Philosophy di University of Buffalo di New York. Filosofi yang lahir pada tahun 1942 di Kuba ini menempuh BA dalam bidang filsafat di Wheaton College atau lulus tahun 1965. Program MA dalam bidang yang sama di University of Chicago dan doktoral program juga dalam bidang filsafat di University of Toronto. Dilihat dari sejarah pendidikannya, diketahui bahwa bidang ketertarikan sangat linear, yakni filsafat, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki ilmu yang mendalam tentang berbagai hal dalam bidang filsafat seperti metafisika atau ontologi, kemudian historiografi filosofis, kemudian filsafat bahasa atau hermetika, filsafat skolastik, dan filsafat Amerika Latin. Keahlian Gracia dalam bidang-bidang tersebut dibuktikan juga dengan karya yang cukup banyak dalam bidang tersebut, baik dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal, dan antologi maupun artikel seminar. Salah satu karyanya yaitu A Theory of Textuality, The Logics and Epistemology, Albany State University of Press, tahun 1995. Dan masih banyak lagi. Dari sekian karya Gracia, hanya 2 karya inti, yakni Theory of Textuality dan Text Ontological Status Identity Author Audience yang dijadikan sumber primer dalam pembahasan hermetikanya. Kemudian poin yang kedua yaitu pemikiran hermetika Gracia. Yang pertama yaitu sketsa pembahasan teori teks dan tekstualitas terkait dengan konsep teks dan tekstualitas yang membahasnya baik dari segi logika, dari sisi epistemologi maupun dari sudut pandang ontologi metafisika. Teks ditinjau dari segi logikanya menurut Gracia, yakni mencakup intention, extension, dan taksonomi. Ketiga istilah ini sulit dicari pada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Karena itu ketiga istilah ini sebaiknya didefinisikan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut pemikiran Gracia tentang di dalam Kamus Bahasa Inggris. Kata intention dijelaskan dengan desain the sum. Istilah ini sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Karena itu, ketiga istilah tersebut sebaiknya didefinisikan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut pemikiran Gracia tentangnya. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata intention dijelaskan dengan desain the sum of the artist, yaitu sejumlah sifat atribut yang termuat dalam sebuah tema istilah atau sejumlah karakteristik yang dengannya sesuatu atau beberapa hal yang dimaksudkan dari kata tertentu bisa diketahui secara pasti atau jelas. Kemudian kata extension dijelaskan dalam kamus dengan sekelompok intensitas yang pada kata tertentu bisa diaplikasikan secara benar. Adapun kata taksonomi didefinisikan dengan ilmu atau praktek pengaplikasian klasifikasi. Penjelasan makna ketiga kata tersebut dapat membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud oleh Gracia ketika dia membahas konsep teks dari sudut logika ditinjau dari segi metafisika atau ontologi. Teks dan tekstualitas dibahas oleh Gracia secara terperinci juga, khususnya terkait dengan dikotomi klasifikasi teks seperti individuality teks, kategorisasi psikal atau bersifat fisik atau mental, substansi tampilan luar teks. Kemudian ditinjau dari segi epistemologi, kajian teks menyangkut pembahasan tentang berbagai aspek yang terkait dengan pemahaman, penafsiran, dan keterlihatan. Kemudian teori Gracia tentang didefinisikan secara etimologis
kata teks berasal dari bahasa Latin yaitu tekstur yang mempunyai banyak arti, yakni tekstur, struktur, dan terkait dengan bahasa berarti konstruksi, kombinasi, dan koneksi kata kerjanya adalah tekstur yang berarti membentuk definisi teks menurut Gracia. Lebih canggih daripada definisi teks menurut Kamus Bahasa Inggris yang mencantumkan variasi definisi yang salah satunya adalah kata-kata asli dan bentuk karya tulis atau karya cetak dalam tata bahasa Arab. Definisi teks yang ditawarkan Gracia mirip dengan definisi jumlah al-mufidah atau al-kalam berdasarkan pada definisi teks yang sudah dijelaskan di atas. Maka menurut Gracia ada 6 elemen penting, yaitu selain pengarang teks dan audiens terkandung dalam definisi tersebut. Kemudian yang keenam itu yaitu yang dimaksud adalah yang pertama entitas atau bagian-bagian ada definisi teks yang sudah dijelaskan di atas. Maka menurut Gracia ada 6 elemen penting selain pengarang teks dan audiens yang terkandung dalam definisi tersebut. Yang keenam itu yang pertama yaitu entitas atau bagian-bagian yang membentuk teks, artinya bahwa teks harus tersusun dari 2 atau lebih entitas. Kemudian yang kedua yaitu tanda artinya, bahwa masing-masing entitas mengandung arti. Kemudian yang ketiga yaitu makna spesifik, artinya bahwa kumpulan kata itu mengandung makna khusus sesuai dengan struktur. Kemudian yang keempat yaitu maksud pengarang. Kemudian yang kelima yaitu pilihan dan penataan. Kemudian yang keenam yang terakhir yaitu konteks. Kemudian yang poin nomor 3 itu signifikasi hermeneutika Gracia dalam studi dan penafsiran Al-Quran. Poin pertama itu membangun ulumul Quran atau ilmu tafsir yang positif dan filosofis. Kita menyadari bahwa saat ini di dunia Islam hampir tidak kita temukan karya-karya tentang ilmu tafsir yang filosofis di pihak lain. Hal ini yang biasa diistilahkan dengan philosophical hermeneutik, yakni cabang dari hermeneutika umum yang membahas tentang hal-hal yang mendasari praktik penafsiran, dan metode penafsiran telah berkembang dengan sangat pesat dan telah menghasilkan banyak karya dalam bidang ini seperti metode yaitu karya hasil dan theory of the interpretation, yaitu karya Gracia yang sedang kita bahas ini. Lebih dari itu, untuk menggambarkan ulumur Al-Quran menjadi para ulama saat ini, tentunya perlu dipelajari apa yang telah digagas oleh ulama terdahulu dan ahli-ahli hermeneutika dalam tradisi barat. Mereka mengambil hal-hal yang baik dari tradisi Islam, karena selain telah ada embrionya yang perlu dikembangkan, hal-hal tersebut memiliki kesamaan kultur teologis. Adapun keharusan mereka mempelajari dan mengambil pemikiran-pemikiran barat dalam bidang ini yaitu hermeneutika filosofis. Didasarkan pada kenyataan bahwa ahli hermeneutika barat saat ini telah mencapai tingkat pemikiran semacam itu. Bahkan sebagaimana yang telah dikemukakan, mereka telah sampai ke tingkat filsafat hermeneutik. Semua ini tampaknya akan memperkuat posisi ulumul Quran di masa yang akan datang. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan beberapa contoh pengembangan konsep-konsep dalam ulumul Quran berikut, yaitu membuat definisi tafsir lebih sophisticated dalam kitab-kitab ulumul Quran. Kata tafsir setelah etimologi berarti kasyif. Dari definisi yang dikemukakan oleh Al-Zarkashi ini, kita mengetahui bahwa ada 3 aktivitas penting dalam penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama memahami, kemudian yang kedua menjelaskan, ketiga mengeluarkan. Terkait dengan istilah faham atau pemahaman atau dalam bahasa Inggris understanding, Gracia memberikan